وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ustaz, bagaimana kiat menjaga jiwa dan hati ini ketika mengetahui pasangan kita menyukai sesama jenis, gay atau lesbi? Mohon nasihat Ustaz, saya sedang galau bertahan atau sudahan. Ya, pertama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah fitnah akhir zaman. Ya, ini adalah bagian daripada penyakit umat yang berulang kembali dari apa yang pernah terjadi di masa Nabi Lut alaihi salam. Karenanya Allah mengutus Nabi Lut untuk mengingatkan umatnya akan bahaya liwat, ya, akan bahaya LGBT ini. Nah, ini memang sengaja di Indonesia ini, gitu ya, itu ada du'atu LGBT. Ya, penyeru-penyeru yang mensukseskan program LGBT untuk kesuksesan LGBT tingkat internasional. Ini ada strategi yang masif, strategi yang tersusun rapi, dari mulai medianya, dari mulai orang-orangnya, dari mulai pejabatnya, misalkan dari mulai biayanya. Ini ada orang-orang tertentu yang memang sedang melancarkan program ini. Ya, wal'iyadzubillah. Ya, semoga kita semua terselamatkan dari perkara-perkara ini, gitu ya. Ini yang menguatkan sisi kita itu adalah agama. Ya, agama lah yang harus banyak masuk dalam hati kita, dalam jiwa kita. Agama ini adalah syifa, obat terhadap berbagai macam penyakit-penyakit baik fisik maupun non fisik. Ya. Karena ketika diobati dengan sesuatu yang sama, sebagaimana yang dikisahkan tentang Nabi Lut. Nabi Lut itu kan anaknya semuanya perempuan. Ya, anaknya Nabi Lut tidak punya, Nabi Lut itu anak laki-laki. Anaknya Allah takdirkan anaknya perempuan semua, dan pada saat itu masyarakatnya justru kebalikannya, cinta kepada kaum laki-laki. Sampai Nabi Lut mengatakan, ini anak-anakku itu perempuan cantik-cantik, kamu kalau mau nikahi anak saya, kan gitu. Tapi mereka enggak mau. Mereka mengatakan bahwa laki-laki ini lebih aku sukai daripada anak-anak kamu, gitu. Nah, dari situlah kemudian apa? Ya, agama terus disampaikan. Nabi Lut memberikan solusi dengan suruh menikahi anak perempuannya, maka mereka tidak mau, ya kan? Karena itu bukan obatnya mereka. Obatnya orang yang berpenyakit ini adalah agama. Kalau agama sudah tidak mempan lagi, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Ya, Allah lah yang barangkali sebagaimana Allah timpakan kepada umat yang liwat, ya, yang LGBT di masa Nabi Lut alaihi salam itu. Nah, kalau kemudian terjadi seperti ini, maka kita sebagai istri jangan mundur dari dia. Justru apa yang menjadi peluang kita untuk menguatkan kecintaan kita, kecintaan dia suami kepada kita, kecintaan kita kepada suami, itulah yang dijaga. Kemana-mana suami nggak boleh sendiri, diawasi oleh kita menemaninya, terus seperti itu, ya. Karena kalau kemudian kita membiarkan, maka kemudian tidak boleh ada teman laki-lakinya yang datang ke rumah kita, gitu ya. Tidak ada yang boleh teman laki-laki datang ke rumah kita, ya. Dan itu terus diawasi. Bahkan kita bisa minta kepada teman-teman yang lainnya untuk ikut mengawasi ini, gitu ya. Jadi, dan kemudian kepada laki-lakinya yang sudah terkena penyakit ini, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas seperti ini, ya. Jadi di sini bertahan atau sudahan, bertahan, ya, dan terus cari upaya agar kita bisa nambah cinta kepada dia dan dia cinta kepada kita, ya. Cari hal-hal yang memang bisa terus membuat dia kembali kepada jalan yang hak ini. Allah taala a'lam. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.